Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. 9 santriwati di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap dicabuli guru mengaji selama 10 bulan terakhir. Mencuri sepeda motor lintas provinsi di 27 lokasi, 3 residivis kembali dibekuk Polres Rembang. Tergerus arus sungai akibat hujan deras, jalan nasional di jalur selatan yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat putus akibat longsor. Kita simak informasi pertama hari ini. Seorang guru mengaji di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, tega mencabuli 9 santriwati sejak Januari hingga Oktober 2022. Ironisnya, pelaku melancarkan aksi saat belajar mengaji bersama murid-muridnya. Modus pelaku mengiming-iming korban dengan uang sebesar Rp10.000. Perilaku MD, 41 tahun, berbanding terbalik dengan profesi mulianya sebagai seorang guru mengaji. Seharusnya ia mendidik anak-anak agar pandai mengaji. Namun apa yang terjadi selama 10 bulan terakhir, ia justru tega mencabuli 9 santri perempuan di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Korban rata-rata masih berusia di bawah umur. Aksi bejat MD terbongkar atas keberanian salah satu korban mengadu ke orang tuanya. Orang tua korban pun segera melapor ke polisi sehingga MD ditangkap tim Reskrim Polresta Cilacap. Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi korban, MD adalah pelaku tunggal. Ironisnya ia mencabuli anak didiknya saat memberikan pelajaran mengaji dengan meraba alat kemaluan korban. Para korban tidak berdaya karena diancam sambil diiming-imingi uang sebesar Rp10.000. Tersangka mengakui mencabuli para korban sejak bulan Januari hingga Oktober 2022, sehingga korban rata-rata dicabuli sebanyak 2 hingga 3 kali. Di TP kita sebut, itu Pak tenaga pendidiknya, guru ngajinya, melakukan ataupun mengajarkan mengaji dengan cara memanggil satu persatu maju kemudian mengaji. Setelah selesai boleh pulang. Nah, pada kesempatan ketika guru ngaji tinggal berdua dengan murid yang terakhir, nah disitulah pelaku memberikan iming-iming. Ada yang diberikan iming-iming uang Rp10.000, ada yang diberikan dengan modus yang lain, mungkin dengan mengajarkan cara berenang dan lain sebagainya, sehingga pelaku melaksanakan aksinya tersebut, memegang kemaluan dan lain sebagainya. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian tersangka dan korban. MD dipastikan tidak hanya kehilangan profesi sebagai seorang guru mengaji, tetapi juga terancam penjara maksimal 15 tahun karena melanggar pasal 81 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Polisi meringkus komplotan pencuri sepeda motor yang telah beraksi di puluhan lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para pelaku merupakan penjahat kambuhan karena pernah dipenjara kasus yang sama. 3 anggota komplotan pencuri motor tidak berkutik saat disergap polisi di kawasan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Para pelaku tergolong licin sehingga kerap lepas dari sergapan petugas. Komplotan ini merupakan residivis. Mereka baru keluar dari penjara karena kasus yang sama. Berdasarkan pengakuan sementara, mereka mencuri sepeda motor lintas provinsi hingga ke Ngawi, Jawa Timur. Tercatat para pelaku mencuri sepeda motor di 27 lokasi. Kota mana? Ngawi kan? Ngawi, ya. Ngawi paling jauh ya, Bu. Jawa Timur di mana lagi selain Ngawi? Ya, cuma di Ngawi. Ngawi. Apa motor bagus? Tapi memang sasarannya motornya dipilih yang bagus-bagus ya? Ya, kalau ada motor di depan rumah. Ya, motornya kalau jelek kan nggak diambil. Yang bagus diambil. Nilainya tinggi. Hasil pengakuan tersangka jumlah TKP 27
TKP. Ya, ini tersebar tidak hanya di wilayah Rembang, tapi juga di Ngawi, Blora, Kudus, kemudian Pati, dan Grobogan. Untuk tersangka jumlah 4 tersangka. Ya. Polisi menyita 7 sepeda motor hasil curian, kunci letter T, dan mobil operasional pelaku. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ya, kita ke informasi lain. 4 simpatisan sebuah perguruan silat di Kabupaten Blora ditangkap karena menganiaya anak polisi. Korban menderita luka serius sehingga dirawat di rumah sakit. Ngawur. Wis di video anakku wis. Ulah kelompok simpatisan perguruan silat menuai kecaman dari pengendara. Dari video amatir warga, pengendara tidak berani mencegah saat para pelaku merusak gapura di wilayah Sambong, Blora. Ternyata sebelum merusak gapura, para pelaku menganiaya anak seorang polisi hanya karena korban memakai kaos sebuah perguruan silat lainnya. Korban menderita luka serius di sekujur tubuhnya sehingga dirawat di rumah sakit. Polisi bergerak cepat sehingga 4 pelaku ditangkap. Namun dipastikan para pelaku bukan anggota perguruan silat Pagar Nusa karena tidak memiliki kartu anggota. Mengamankan 4 tersangka dari pelaku kekerasan terhadap anak tersebut yang rata-rata mereka beralamat di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Yang satu ada di Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Kemudian dari korban itu adalah si Suradiana Putra Jupangka, itu masih anak-anak, itu pelajar kelas 11 SMA Negeri 1 Blora. Kemudian bapaknya juga anggota Polri, yaitu Babin Kamtibmas. Penganiayaan terhadap anak polisi dan pengerusakan gapura dilakukan para pelaku usai mengikuti pengesahan perguruan silat Pagar Nusa di gedung NU Blora 10 Oktober lalu. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Seorang pemuda di Kabupaten Batang ditemukan meninggal dunia di perairan Laut Batang. Korban sebelumnya berenang di dermaga pantai Seorang Diri pada Senin petang. Setelah dinyatakan hilang usai berenang di dermaga pantai sejak Senin sore, petugas akhirnya menemukan Denny, warga Karangasem, Kabupaten Batang. Nahas korban sudah tak bernyawa. Jasad korban ditemukan di radius 300 meter dari bibir pantai dengan pakaian lengkap. Sesaat sebelum menghilang, sejumlah saksi sempat melihat korban berenang di dermaga Seorang Diri. Bahkan korban berulang kali melakukan akrobat dengan terjun dari pos pantau, hingga akhirnya tenggelam. Jadi kemarin sore itu korban main jeguran di laut, 3 kali loncat, sempat kembali lagi, terus yang keempat kalinya sudah nggak timbul lagi, nggak kelihatan lagi. Ya. Itu dia memang sengaja mandi di situ berarti? Iya, mandi sendiri. Petugas langsung membawa jenazah ke RSUD Kalisari Batang untuk divisum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Ya, ratusan bangkai ayam ditemukan di Sungai Jurang Gunting, Kota Salatiga. Selain mencemari udara, bau bangkai ayam meresahkan warga. Lalu lalang warga Argomulyo terganggu saat melintasi di Jalan Jenderal Sudirman lantaran bau tak sedap. Ketika ditelusuri, sumber bau ternyata berasal dari puluhan karung berisi ratusan bangkai ayam yang dibuang di Sungai Jurang Gunting, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Petugas BPBD Kota Salatiga langsung turun ke Sungai Jurang Gunting untuk mengevakuasi puluhan karung yang dibuang di tempat pembuangan sampah Ngronggo itu. Bahwa tadi malam pukul 7:30 itu bau sangat menyengat, sehingga warga merasa ada sumber bau dicari. Ternyata itu ada di jembatan. Kemudian ditelaah dan kita lihat bahwa itu kenyataan adalah bangkai ayam. Lokasi sungai yang terjal serta banyaknya karung yang rusak membuat petugas kesulitan mengevakuasi bangkai ayam. Dibutuhkan alat bantu seperti tali untuk petugas membersihkan bangkai ayam.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga akan melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air sungai agar tak berdampak pada kesehatan warga. Dan kami belum sempat untuk cek apakah itu mencemari apa belum sempat. Tapi kami yang penting kami untuk ambilin dulu aja bagaimana untuk mencegah agar tidak berdampak lebih serius gitu ya. Selanjutnya, bangkai ayam diangkut dan dikubur di tempat pembuangan akhir Ngeronggo untuk mencegah bau dan bakteri. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.